Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau ngobrol lagi dengan Bunda Uli. Kita mau bicara sedikit lah, ngobrol santai soal apa sih yang terjadi atau apa sih yang harus kita lakukan ketika misalnya kita tuh dalam keadaan depresi atau kita kepingin bercerita sama orang lain, gitu ya. Eh, Sedikit ya, teman-teman. Bunda, saya mau cerita sedikit lah ya, soal Iya. bahwa betapa sulitnya sih ketika kita tuh mau mencari tempat bercerita, gitu ya. Ketika kita punya Mm-mm. masalah tuh kan kita kepingin ngeluarin permasalahan kita, setidaknya meringankan sedikit beban di dadanya kita. Tuh. Tapi problemnya adalah menurut saya, salah satu hal yang mungkin entah menyebalkan atau menyedihkan dalam hidup ini, sebenarnya ya kita harus akui gitu. Tidak banyak atau mungkin banyak orang tuh sebenarnya nggak peduli dengan masalahnya kita. Orang Iya. mau Ah. mendengarkan masalah kita itu terkadang karena dua hal. Pertama, karena dia tuh cuma pingin tahu masalahnya kita dan dia sebenarnya nggak peduli. Dia mau dengar Betul. masalahnya kita, dengar aibnya kita, sehingga membuat dia merasa menjadi lebih baik karena kehidupannya itu lebih baik gitu. Jadi dia itu sebenarnya nggak peduli dengan masalahnya Mm. kita. Itu satu ya. Dua, Iya, mungkin iya. hal yang menyedihkan yang lain itu adalah bahwa kebanyakan orang juga sebenarnya nggak peduli dengan masalah orang lain. Dia cuma pingin dengerin masalah orang lain supaya dia bisa menasehati orang tersebut atau kata kasarnya itu bisa menceramahi orang tersebut. Artinya dia Iya. hanya ingin memuaskan ego dia untuk menceramahi orang lain gitu ya. Dan ini yang membuat Iya, 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 kita-kita iya. yang sebenarnya lagi punya masalah, lagi punya mental illness, lagi punya depresi misalnya, ketika kita bercerita ke orang lain, itu bikin keadaan malah menjadi lebih buruk sebenarnya. Kita dapat Mm. ceramah, kita merasa dihakimi, ya bukannya kita merasa mendapat menjadi hal yang lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk, gitu ya. Bunda, kira-kira kalau misalnya kita tuh depresi atau mental illness atau gini deh, mungkin teman-teman tuh banyak bertanya ya, Abang kalau saya tuh lagi stres, saya merasa bahwa mental saya itu benar-benar udah jeblok gitu ya, apa sih yang sebenarnya saya harus lakukan? Saya harus ke dokter umum, apa saya harus ke psikolog, atau saya harus ke psikiater? Saya pertolongan pertamanya tuh saya harus kayak gimana sih sebenarnya? Ada nggak ya Bun pengalaman kira-kira yang bisa di-share tentang hal tersebut? Oke, kok. Eh, saya coba jawab dengan kita diskusi di sini ya, kok ya. Hmm. Eh, jadi begini, kok. Hmm, ketika kita sedang mengalami stres berat atau punya masalah besar gitu, eh, secara naluriah kita tuh kan butuh support gitu ya, Hmm. kok. Coba kita cari dulu di sekeliling kita, maksud saya di circle keluarga, circle pertama di keluarga. Kira-kira ada nggak ya gitu di keluarga yang bisa mensupport dia secara mental ketika dia lagi ngalamin stres berat. Cobalah untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Siapa tahu mereka bisa hadir dalam tanda kutip untuk kita. Nah, ketika misalnya ternyata itu tidak bisa kita dapatkan, ternyata situasinya jadi lebih buruk, mental kita juga jauh lebih down, kira-kira sekitar 2 minggu kita tidak mampu untuk keluar dari situasi itu, misalnya kita sedang sedih banget, misalnya kita sedang terpuruk banget, kita punya masalah berat, yang akhirnya kita menjadi cemas, sangat khawatir, insomnia atau tidak bisa tidur, dan itu sudah dalam rentang waktu 2 minggu, sebaiknya mulailah kita berpikir untuk mencari profesional. Hmm. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Koko tadi ditanya, sebaiknya kemana ya? Ke psikolog Hmm. atau psikiater? Hmm. Nah, kalau menurut saya, cobalah cari yang mudah diakses. Misalnya kan tidak semua daerah itu punya support, tidak semua daerah support dengan kesehatan mental. Jadi carilah siapa di antara profesi itu yang mudah diakses. Kalau misalnya yang mudah diakses ke psikiater lah.
Kalau yang mudah diakses ke psikolog lah. Hmm. Nah, kemudian yang jadi pertimbangan juga adalah kalau kita merasa bahwa stres kita itu sudah cukup berat sampai mempengaruhi ke fisik, misal kita sudah tidak bisa tidur, sangat sulit tidur lebih dari 3 hari, itu kan sangat mengganggu banget. Hmm. Seminggu gitu tidur nggak bisa tidur, kalau ataupun bisa tidur hanya apa namanya hanya sering terbangun gitu, itu kita udah kena insomnia. Atau kita sudah tidak punya energi, sekalipun sekalipun energi itu kita kita alokasikan untuk melakukan hal-hal sederhana, misal Hmm. bangun tidur, itu sudah sangat sulit sekali. Energi kita semakin drop, energi kita semakin lemah. Itu tanda-tanda yang bisa kita kita bisa kaitkan dengan beratnya gejala orang tersebut ya, kok ya. Terus kemudian eh, sudah psikosomatis, artinya sudah mengarah ke gangguan-gangguan fisik. Misalnya biasanya yang kita kena itu asam lambung, itu sudah Hmm. misalnya sudah kena asam lambungnya, atau eh, sakit yang berpindah-pindah dan tidak jelas, dan ketika Hmm. kita bawa ke dokter ternyata kita baik-baik aja. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya kita bisa memberikan saran kepada orang tersebut untuk ke psikiater. Hmm. Karena kalau Hmm. sudah dalam kondisi seperti itu, kita sudah membutuhkan obat untuk memperbaiki itu keseimbangan hormon atau neurotransmitter yang ada di otak kita. Oke. Kalau Oke. kondisinya sudah sangat berat seperti itu, Hmm. apalagi sampai mengganggu produktivitas kita. Oke. Kita sudah tidak lagi produktif, kita sudah mulai withdrawal atau menarik diri dari lingkungan sosial. Itu akan semakin memperberat situasi mental kita kan. Nah, Oh. sebaiknya kalau saya menyarankan datang untuk ke psikiater karena kita udah butuh farmakoterapi, sudah membutuhkan obat untuk menyeimbangkan neurotransmitter yang ada di otak kita. Nah, Oke. setelah eh, otak kita membaik, neurotransmitternya sudah apa namanya sudah normal lagi atau mendekati normal, nanti bisa kemudian kita mendatangi psikolog atau psikiaternya juga bisa biasanya merujuk ke psikolog untuk mendapatkan psikoterapi yang dibutuhkan. Gitu Hmm. kok. Oke. Maksud saya gini, Kira-kira Bunda. Saya simpulkan dulu yang di awal dulu tadi ya, biar nggak lupa. Teman-teman semua, mungkin maksud Bunda Ulin gini, ketika pertama kali kita ingin cari seseorang di mana kita bisa bercerita, teman-teman semua, kita cari orang sekitarnya kita. Ketika kita bercerita, nah teman-teman mungkin di sini ada satu titik krusial, ketika kalian mencoba bercerita ke orang-orang di sekitar kalian, mungkin kalian harus menurunkan sedikit ekspektasi kalian ketika kalian bercerita. Supaya kalau misalnya orang terdekat kalian itu ternyata tidak memberikan respon yang bisa menenangkan kalian, kalian tidak akan terlalu down atau terlalu sedih akan hal tersebut. Saya pikir mungkin ekspektasi itu butuh juga ya Bunda ya, supaya kita juga Oke, nggak oke, terlalu betul. down kan. Karena kebanyakan mungkin berekspektasi supaya ada orang yang akan mendengarkan mereka, ternyata nggak didengarkan itu bikin mereka malah tambah down. Saya sih sendiri kalau secara pribadi kalau cerita sama orang, saya akan menurunkan ekspektasi saya mungkin serendah mungkin ya. Kalau mereka nggak bisa dengerin saya ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti dunia kiamat. Mungkin kira-kira Iya, satu iya. itu. Dan kedua mungkin gini Bun, mungkin masih banyak deh pertanyaan dari teman-teman di kepala mereka tuh. eh, Tadi kan Bunda bilang tuh ya, bisa ke psikolog atau bisa ke psikiater gitu ya. Berarti dua-duanya sebenarnya kita boleh pergi ya. Iya. Mungkin kalau tidak terlalu panjang, sedikit aja Bun. Eh,
bedanya psikolog sama psikiater tuh apa sih, Bun? Ada nggak bisa diceritain sedikit aja, nggak usah jelas-jelas Oke, panjang banget gitu ya. Yang paling oke. kentara aja biar teman-teman bisa tahu gitu. Iya, iya. Jadi eh, kalau bedanya dari segi pendidikan udah beda ya kok. Kalau Hmm, psikolog itu kan latar belakangnya S1-nya adalah dari sarjana psikologi. hmm, Sementara kalau psikiater itu eh, dari dokter umum, kemudian dia melanjutkan ke spesialis eh, kejiwaan gitu. hmm, Itu hmm, pertama dari segi pendidikan. Nah, hmm, yang kedua, seperti yang tadi saya bilang tadi, kok, kalau misalnya gejala-gejala yang kita punya, misalnya kita sedang ngalami mengalami sebuah masalah besar, misalnya ya, stres besar. Kalau stres yang kita alami atau masalah yang kita alami sudah cukup berat seperti yang saya jelaskan tadi, hmm, beberapa ciri-cirinya, beberapa indikasinya gitu kok. hmm. Nah, itu tandanya bahwa kita harus pergi ke psikiater. Oke, oke. Tapi kalau misalnya stres itu masih ke ringan sedang Hmm, gitu, hmm, eh, ke psikolog kita masih bisa gitu. hmm. Jadi selama ini kenapa saya agak sulit menjelaskan itu kok karena biasanya saya tuh pakai feeling. Oke. Mungkin jam terbang ya. Jadi kalau saya pakai feeling. Jadi saya tuh bisa bisa tahu kok Hmm, misalnya ada anak atau ada orang gitu ya, apa namanya minta advice saya gitu. Saya ngelihat orangnya dan ngelihat dari ceritanya, oh ini harus udah ke psikiater gitu. Misalnya oh, misalnya kok intinya kalau misalnya secara secara umum dia sudah tidak produktif, oh, jadinya dia tidak bisa melakukan kalau misalnya dia bekerja dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. hmm, Kalau misalnya di rumah pun yang tadinya dia bisa melakukan apapun dengan baik menjadi sangat malas, sepertinya dalam tanda kutip sangat malas. Jadi seperti saya tadi bilang gitu, kayak nggak punya energi, walaupun itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil atau kayak bangun tidur gitu. hmm, Nah, hmm, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sudah tanda bahwa kita harus ke psikiater. gitu ya. Karena kalau kalau sudah kondisinya sudah seperti yang saya sebutkan tadi gitu, kalau Hmm, dilakukan psikoterapi juga tidak terlalu efektif. oke. Jadi si otak itu neurotransmitternya harus dinormalin dulu dengan Hmm, farmakoterapi. Jadi oke. dengan obat ya, gitu dengan obat-obatan gitu. Oke. Nah, setelah dia sudah membaik, barulah psikoterapi atau konseling bisa dilakukan dengan atau bersama psikolog. Hmm. Gitu kok. Ya, memang kesulitannya Aja. itu adalah gini ya, karena kesehatan mental itu kan kita nggak punya alat buat ngukur ya. Kalau kesehatan fisik Iya, kan kita bisa betul. ngukur gitu dari berat badan Iya, atau dari gula darah atau tingkat asam urat gitu kan. Kalau kesehatan mental iya, kan kita nggak punya alat buat ngukur gitu ya. iya. Jadi mungkin seperti kata Bunda Nah, iya, pakai feeling atau iya betul, berdasarkan lihat betul, betul keadaannya banget. gitu. Iya, heeh. Tapi Jadi sedikit Bunda ya, eh, mana? yang saya tangkap dulu ketika saya mempelajari perbedaan antara psikolog dan psikiater itu salah satunya adalah, tapi koreksi ya kalau saya salah ya, Iya, untuk iya. teman-teman semua ini belum tentu saya katakan ini benar. Saya tuh mendapat ilmu bahwa psikolog itu adalah orang-orang yang menangani gejala kesehatan mental di mana itu disebabkan oleh keadaannya kamu. Artinya adalah bahwa ketika misalnya kamu tuh dulu baik-baik saja, kemudian karena kamu stres, karena depresi, karena keadaan kamu, kemudian kamu berubah mentalnya. Itu kamu datang ke psikolog. Sedangkan psikiater itu orang-orang dengan sakit mental bawaan, misalnya schizofrenia atau ya yang lain-lain gitu, yang butuh, yang memang dia bawaan genetik gitu. Dan kemudian dia membutuhkan obat-obatan tertentu, oh ya untuk dia konsumsi gitu. Saya nggak tahu gitu ya, apakah pemahaman saya itu benar atau enggak. Yang saya tangkap dulu itu gitu. Jadi ketika misalnya ada yang tanya ke saya, kalau misalnya dia bilang, oh saya ini depresi karena dulu sebenarnya saya baik-baik saja.
sekarang saya depresi karena utang misalnya, atau putus cinta misalnya, saya mengatakan, oh ya, kayaknya kamu harus ke psikolog dulu deh. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, kayaknya sih bawaan dari lahir ya, saya itu punya halusinasi, saya punya pikiran-pikiran yang secara random muncul, atau punya keinginan menyakiti diri yang muncul begitu saja, bukan karena dipaksa oleh keadaan, saya kemudian menyarankan dia untuk ke psikiater misalnya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak ya, Bun ya. Tapi apakah itu benar Iya, atau enggak, mungkin bisa menjadi gambaran juga mungkin ya. iya, 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 betul kok. Jadi eh, intinya begini, betul yang Koko bilang gitu. Jadi kalau untuk gangguan-gangguan yang sifatnya sudah klinis, kan Hmm. depresi itu kan ada misalnya depresi gitu ya kok ya. Kan Hmm. ada depresi ringan, ada Hmm. depresi sedang, ada depresi berat. Nah, kalau depresi ringan sampai sedang, itu psikolog masih bisa nanganin. Tapi kalau misalnya depresi berat, yang sifatnya sudah klinis, misalnya depresi major, Hmm. di Hmm. mana itu sudah harus membutuhkan obat. Kenapa? Kalau enggak, karena dia bisa punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, alias Hmm. misalnya suicide gitu, gitu. Hmm. Nah, itu bisa, itu harus segera dibawa ke psikiater Oke. karena sudah ada error tuh di otaknya itu errornya udah berat gitu loh kok, Hmm. Ya, gitu. kesulitan terutama adalah bahwa mungkin ya awareness terhadap mental illness di masyarakat kita atau mungkin di dunia lah kali ya cenderung dalam tanda kutip itu tidak diperhatikan secara bukan tidak diperhatikan lah Bun ya. Mungkin karena lebih sulit diperhatikan gitu ya. Kalau fisik kan bisa diukur, jadi kemajuan kedokteran itu orang akan mengeluarkan banyak alat untuk mengukur keadaan fisiknya kita. Ketika mental itu sulit diukur, mungkin menjadi kemajuannya penanganan jadi lebih sulit ya, gitu ya. Padahal sebenarnya Ya, kesehatan mental jauh lebih bukan jauh lebih penting sih, sama pentingnya dengan kesehatan fisiknya kita. Mungkin kira-kira gini deh, teman-teman saya juga tidak begitu mengetahui ya, tetapi pengalaman pribadi saya dulu ketika saya berobat ke dokter umum memakai BPJS, dokternya tuh juga pernah menyarankan saya mengatakan bahwa, oh mungkin kayaknya sih asam lambung kamu mungkin karena stres kali ya. Terus dia bilang, bagaimana saya merekomendasikan kamu ke poli jiwa. Dia mengatakan begitu ke saya. Eh, untuk informasi deh ke teman-teman semua, kalau kalian mungkin punya mental problem gitu ya, atau merasa depresi, bisa saja kalian mencoba menggunakan fasilitas BPJS kalian dan bertanya kepada dokternya kalian atau fasilitas pertamanya kalian, apakah mungkin kalian dirujuk ke poli kejiwaan untuk menangani mental health-nya kalian. Sekali lagi, ini sebuah saran ya. Saya juga tidak mengetahui pasti apakah itu bisa dilakukan atau tidak, tetapi mudah-mudahan sih itu sebuah tanda gitu ya. Karena kalau pengalaman pribadinya saya, kalau saya dulu menyetujui ke poli jiwa tersebut, rasanya mungkin saya juga akan bisa berkonsultasi ke psikolog atau apapun gitu ya. Ya walaupun mungkin menurut saya Bun ya, kesulitan utama masyarakat kita tuh mereka ketakutan ketika disuruh ke poli jiwa ya. Mereka udah ya, takut dengan ya, stigmanya duluan gitu. ya, stigma. Jadi stigmanya buruk banget gitu kalau kita antri di poli jiwa gitu. Karena kan stigmanya ini mesti gangguan jiwa gitu kan. Bahwa gangguan jiwa itu seperti seperti Gila gitu ya. psikotik, semuanya seperti psikotik yang kayak di jalan kayak kayak gitu. Itu padahal enggak gitu. Banyak sekali orang dengan gangguan jiwa itu kelihatan baik-baik saja itu banyak sekali gitu. Nggak apa Mm-mm. namanya, nggak harus yang udah putus dari realita kayak yang di jalan-jalan kayak kayak gitu loh kok. Mm-mm. Memang Mm-mm. memang eh, menghapus stigma itu memang lumayan lumayan PR Sulit. besar gitu, khususnya Mm-mm. untuk dunia kesehatan mental, untuk psikiater, untuk psikolog. Kan orang-orang juga ada beberapa orang juga kan khawatir atau takut kan kalau ke psikolog juga takutnya disangka itu gimana gitu. Padahal Iya. kan padahal nggak gitu gitu loh. Iya, Gitu teman-teman sih. semua, mungkin kalian ya ini untuk penyemangat lah untuk teman-teman semua ya. Mental kita dan fisik kita itu sama pentingnya.
Ketika kita tidak takut atau tidak malu berobat ketika fisik kita sakit, maka seharusnya ketika mental kita sakit, kita juga tidak perlu takut atau malu untuk berobat. Sakit mental itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Seperti kita sakit fisik, ya kita manusia biasa, kita pasti bisa mengalami degradasi baik mental maupun fisik. Jadi sebenarnya kalau kalian misalnya mau mencari pertolongan untuk kondisi jiwa kalian, maka lakukan saja. Karena jiwa kita itu kan berharga ya, Bud ya. Jiwa kita itu kan harusnya juga diperhatikan karena ya Iya, inti kehidupan kita itu kan sebenarnya ada di jiwa kita. Jadi seharusnya teman-teman, jiwa kita ini juga diberi perhatian yang lebih besar dari fisiknya kita harusnya. Ya nggak lebih besar lah, sama besarnya lah dengan fisiknya kita. Kan kira-kira begitu ya? iya, iya, betul. Iya. Karena memang sebenarnya memang nggak bisa sebenarnya gitu ya, kok sebenarnya tuh mereka tuh jiwa fisik itu saling terhubung. Hmm. Hmm. Makanya kan kenapa kemudian ketika kita stres itu bisa lari ke fisik. Iya, ya. Itu namanya apa sih, Bun? Dan kalau Psikosomatik misalnya ya? kita Atau gitu ya? Kalau nggak salah namanya ya. ya psikosomatis, ya Hmm. psikosomatis gitu. Jadi memang sebenarnya gitu, sebenarnya tuh kalau kita eh, lebih dalam menyelam gitu, sebenarnya sih nggak bisa dipisahkan antara fisik dan psikis dan di mana kedua hal itu saling terhubung, saling Hmm. mempengaruhi, saling Hmm. apa? Saling mempengaruhi gitu. Oke, oke. Gitu sih kok. Iyalah. Ya, oke. Bunda, ini pembicaraannya menarik sekali. Bunda, saya minta dong penutup dari Bunda untuk teman-teman semua yang mungkin keadaan mentalnya sedang tidak baik saja, yang sedang tidak baik-baik saja, yang merasa mungkin butuh pertolongan, yang merasa ingin butuh penguatan, atau mungkin yang sekarang mungkin sangat sendirian, merasa tidak punya bantuan dari siapapun, yang merasa mungkin dunia sedang tidak mengerti akan mereka, kita minta dong penguatan buat mereka supaya mereka bisa mencari pertolongan di luar sana. Untuk para sahabat eh, di luar sana, terutama para survivor yang sedang tidak baik-baik aja, yang secara mental sedang sedang down gitu, eh begini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menerima kondisi kita saat ini. Misalnya kalau kita sedang down, kalau kita sedang stres berat, kalau kita sedang nggak baik-baik aja secara mental, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menerima kondisi ini. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita tidak menerima, maka eh, tidak akan terjadi perubahan. Sering banget terjadi, ini terjadi gitu. Eh, kita menolak, kita seperti komplain dengan eh, apa yang terjadi dengan diri kita. Sesuatu yang buruk ya, ini Hmm. konteksnya gitu. Sehingga kita tidak bisa atau stuck dan tidak mencari pertolongan atau tidak melakukan apapun. Kalau misalnya kita tidak menerima kondisi kita. Hmm. Belajarlah untuk menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Hmm. Nah, kalau kita sudah mampu acceptance atau menerima kondisi kita, otak kita akan jauh lebih jernih untuk memutuskan sebaiknya kita ini harus kemana, gitu. Bagi teman-teman yang ingin ke profesional, itu baik. Biasanya, biasanya nih ya, biasanya yang di umum itu biasanya mereka akan ke psikolog dulu. Atau sekarang karena BPJS itu sudah sangat masif, biasanya mendatangi psikolog di Vaskes 1, misalnya di Puskesmas, yang kemudian nanti psikolognya insya Allah di situ akan mengakses apakah eh, si pasien ini
atau klien ini cukup di psikolog aja atau sudah membutuhkan bantuan profesional lain seperti psikiater. Gitu. Eh, Jika misalnya kita tidak punya ruang untuk berbagi atau kita tidak punya support system yang baik, profesional adalah salah satu tempat eh, untuk memulihkan diri di situ dan bisa untuk eh, kita punya tempat untuk didengarkan. Karena secara kalau profesional kan dia tahu ya tahapan-tahapan atau attitude-attitude apa apa saja yang harus ditampilkan gitu ketika seorang pasien datang. Karena eh, kalau misalnya kita hanya sendirian dan kita terus-menerus bingung dengan kondisi kita, itu menjadi kronis dan akhirnya itu akan jadi sangat sulit untuk di recovery atau untuk disembuhkan. Gitu kok. Oke. Ya, teman-teman semua, eh, yang ingin Bunda katakan kepada kalian semua itu adalah bahwa kalau kita ingin memperbaiki kondisi kita, artinya hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui dulu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mau nyembuhin diri kita harus ngakui bahwa kita dalam tanda kutip sakit. Penerimaan diri bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, itu adalah langkah pertama menuju proses penyembuhan kita. Itu yang Bunda mau katakan. Dan untuk teman-teman semua, sakit itu nggak salah, teman-teman. Nggak ada orang yang mau sakit di dunia ini, nggak ada orang yang mau depresi. Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita sampai depresi, sampai mental kita sakit, itu pasti di luar kemauannya kita. Dan ketika itu di luar kemauannya kita berhak meminta pertolongan, kita berhak mencari bantuan. Jadi nggak usah malu akan hal tersebut. Dan satu hal lagi, kita bukan kita ketika kita depresi gitu misalnya, itu bukan hal yang memalukan. Banyak orang di luar sana tuh sama depresinya dengan kita. Sakit mental, depresi itu bukan sesuatu yang memalukan. Bukan kita satu-satunya yang ngalamin hal seperti itu. Maka tidak usah malu untuk mencari bantuan ketika kamu mengalami problem mental atau depresi. Gitu ya, Bunda ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nangkep maksud yang pembicaraan kita hari ini. Gitu ya, Bunda ya. Iya, betul. Dan tadi tentang masalah stigma tadi aku, Hmm. eh, jadi saya perhatikan gitu, karena dunia kesehatan mental itu sekarang sedang booming. Di media sosial, kesehatan mental itu sekarang lagi banyak dibicarakan. Dan sekarang juga saya melihat kecenderungan orang-orang itu sudah mulai mau speak up kalau kalau dia tuh punya mental illness gitu. Jadi sebenarnya ini kondisi yang menguntungkan buat Hmm. orang-orang yang sekarang sedang tidak baik-baik aja secara mental. Hmm. Kalau misalnya saya perhatikan ya gitu ya, aku kalau misalnya ke rumah sakit gitu, antrian antrian di antrian di psikiater itu antriannya di beberapa rumah sakit itu cukup panjang. Jadi maksudnya eh, semakin ke sini Hmm. eh, orang itu sudah mulai terbuka, sudah mulai tidak malu untuk berobat eh, ke ke spesialis kejiwaan atau ke psikolog. Oke. Oke. Eh, Situasi ini perlu saya sampaikan gitu, Hmm. biar Hmm. teman-teman punya pandangan gitu, punya punya wawasan gitu. Oh ternyata nggak semengerikan yang kita bayangkan gitu. Hmm. Jadi sekarang itu karena mungkin pengaruh media sosial ya kok, jadi
mereka cukup aware dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa mereka, dan mereka mulai mau dan berduyun-duyun dalam tanda kutip Hmm. untuk untuk menyehatkan mental mereka. Ya, walaupun stigma itu masih tetap ada, masih ada. Tapi ini sebuah fenomena yang sangat baik gitu untuk diketahui orang. Apalagi sekarang kan udah mudah ya kok untuk mengakses para profesional di kesehatan mental, karena dengan adanya BPJS itu sangat mempermudah orang untuk lebih aware tentang kesehatannya, khususnya kesehatan mentalnya gitu. Dan mungkin perlu juga saya tambahkan gitu ya kok. Eh, Kalau saya perhatikan gitu, ketika kita tuh sedang nggak baik-baik saja, terutama secara konteks kita kan ini kan secara mental gitu. Sebenarnya secara natural gitu, secara alami, ketika kita itu eh, secara mental sedang dibuat tidak baik-baik aja karena sebuah kondisi, sebenarnya secara alamiah gitu, kita itu juga mengalami peningkatan di sisi yang lain. eh di sisi lain ini apa gitu? Yaitu spiritual. Hmm. Jadi coba bisa diperhatikan gitu. Ketika kita tuh secara mental sedang 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 down banget gitu, sedang stres berat, sedang depresi berat gitu. Kita kan jadi punya keinginan untuk gimana ya caranya kita survive dengan eh, mental kita yang sedang nggak baik-baik aja. Nah, biasanya orang kan secara natural akan meningkatkan sisi spiritual mereka. Nah, di Hmm. sini ada pentingnya gitu di sini gini. Kalau kita sedang nggak baik-baik aja, apalagi secara mental, banyaklah menambah referensi. Referensi apa? Ya referensi tentang kesehatan mental. Jadi Hmm. itu kan bisa kita dapat dari literatur. Kita bisa dapat dengan cara membaca. Kita Hmm. bisa juga dengan cara belajar dari YouTube. Nah, referensi-referensi itu penting gitu, penting untuk mempercepat kesembuhan kita gitu loh. Terima kasih Bunda sudah memberikan insight yang berguna untuk kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan awareness yang lebih untuk kesehatan mental para pejuang ya mental health di Indonesia, yang membuat awareness mental health di Indonesia ke arah yang lebih baik.